Episode 89. Suamiku seorang. Bola mata Lupi memutar ke sana kemari, ada keraguan dalam dirinya. Namun, bila ingat rasa sakit dibohongi dan merasa dibodohi, ia harus tegar atas sebuah keputusan yang harus ia ambil. Untuk sementara aku akan menjauh dari Mas Harlan. Aku ingin menenangkan diri dulu dan melupakan rasa sakit yang menyesakkan dada. Tapi, apa suamimu akan terima dengan keputusanmu? Ingat Lupi, suamimu itu seorang Gurji Vandeles, CEO pemilik perusahaan departemen store, desain interior, real estate property dan masih banyak lagi perusahaan yang ia miliki. Apa kau akan membuang batu permata begitu saja? Mata Lupita mendelik, kau pikir aku wanita materialistis, yang segalanya bisa dibeli dengan uang. Ini masalah hati dan kepercayaan, Ines. Kau tidak akan pernah mengerti perasaanku. Ines menghela nafas panjang, ya sudah kalau keputusanmu sudah bulat, tapi jangan ada penyesalan atas tindakanmu yang terburu-buru. Aku sebagai sahabat hanya bisa mendoakan yang terbaik untukmu dan Tuan Vandeles. Sementara di luar ruangan Harlan menerima panggilan telepon dari Della. Kak Harlan. Benarkah kakak sudah di Jakarta? Bibi terus meminta aku menghubungi kakak. Iya, aku sudah di Jakarta. Dari mana kalian tahu aku pulang? Dari Belanda, ada yang menelpon Bibi. Sekarang kakak di mana? Aku masih ada urusan pekerjaan, bilang sama Mak, aku nanti pulang. Baiklah kak, nanti aku sampaikan. Bibi sedang tidur siang. Ya sudah aku matikan. Harlan memutuskan telepon sepihak tanpa menunggu jawaban Della. Will. Dia melirik ke arah William yang masih duduk dengan tenang. Ya Tuan. Siapkan pernikahanku dengan Lupita minggu depan secara hukum agama dan negara. Aku tidak ingin terlalu lama dan semakin merasa bersalah dengan Lupi. Ia begitu syok kehilangan anak kami. Baik Tuan. Akan saya urus semuanya. Adakan di hotel berbintang. Siap Tuan. Selesai memberi perintah pada William, Harlan masuk kembali ke dalam kamar. Jeglek. Lupi, sebaiknya aku pulang ya. Ini sudah hampir sore. Tadi aku masuk kerja setengah hari. Sebenarnya Ines masih ingin ngobrol banyak dengan Lupita, namun ia tidak enak hati dengan Harlan. Ines, kau harus sering menjengukku, aku tidak ada siapa-siapa lagi untuk teman curhat dan berbagi keluh kesah. Iya, setelah pulang kerja aku akan mampir ke sini. Jangan sedih lagi. Aku pulang ya. Mengelus lembut tangan Lupita. Terima kasih Nes. Ines beranjak dari duduknya dan tersenyum pada Harlan saat ingin pulang. Sore Tuan, saya pamit pulang. Harlan mengangguk pelan. Lupi. Harlan berjalan dan mendekat, kau harus makan dulu. Ini sudah jam 2:30. Lupita menggeleng. Bahkan ia tidak ingin menatap wajah suaminya yang selalu ia rindukan dulu, ada luka di hatinya yang belum sembuh. Kau akan sakit bila tidak makan. Aku tidak ingin itu terjadi. Apa pedulimu Mas? Kenapa sekarang kau baru peduli setelah aku menderita dan kehilangan anakku? Harlan mendesah kasar, ia masih merasa bersalah dengan pernyataan Lupita. Iya, aku memang bersalah telah meninggalkanmu. Tapi aku juga tersiksa saat jauh darimu. Menggenggam tangan Lupita, sayang, ayo kita mulai langkah baru tanpa ada kebohongan lagi. Tidak semudah itu, Mas. Menarik tangannya dari genggaman Harlan, Mas salah memilih aku jadi istri Mas, walau kita menikah di tangan warga. Seharusnya kita langsung bercerai saat kau sudah membaca ijab kabul dan mentalakku, lalu tidak pernah hadir dalam hidupku lagi. Air mata Lupita terus berjatuhan. Kenapa kau berkata begitu Lupi? Harlan mengerutkan alisnya dan terus bertanya-tanya dalam hati. Tuan, aku hanya gadis miskin yang tidak memiliki apa-apa. Aku anak yatim piatu yang selalu direndahkan. Tuan tak pantas menikah denganku, kita bagaikan langit dan bumi. Tangisan itu semakin dalam. Maafkan aku sudah membawa Tuan dalam kehidupanku, bahkan tinggal di rumahku yang sederhana. Malu rasanya bila mengingat itu semua. Lupi tertunduk, ia menyadari kalau Harlan tidak pantas untuknya.
Apa maksudmu berkata begitu, Lupi? Aku tidak pernah memandang status dan keadaanmu. Aku menikahimu tulus tanpa ada beban dan paksaan. Dan jangan pernah memanggilku tuan. Kau adalah istriku, Lupi. Maafkan aku, biarkan aku sendiri. Aku lelah ingin istirahat. Ucapnya lemah. Baiklah, aku akan keluar. Beristirahatlah. Harlan melangkah pergi meninggalkan Lupita dengan kesedihannya. Ayah. Ibu. Hicks. Panggilnya dalam hati. Lupi membaringkan tubuh lelahnya miring menghadap dinding, guncangan tubuhnya masih kuat karena tangisan. Tak lama kemudian, tidak terdengar lagi sedu sedan itu. Di luar ruangan, William memberikan paperback pada Harlan. Tuan, ini pakaian gantinya. Aku tadi menyuruh orang butik untuk mengantarnya ke sini. Will, sudah kau bawa dua wanita itu ke kantor polisi. Saya menunggu perintah Tuan, bila Tuan tidak terlalu repot saya akan membawa polisi untuk menangkapnya sekarang. Orang-orang kita masih terus memantaunya. Bagaimana dengan juragan itu? Anak buahnya sudah banyak tertangkap pihak polisi, namun, juragan itu kabur dan sedang dalam pencarian. Bagus. Pergilah. Aku bisa mengurus istriku. Baik Tuan. Saya sudah menempatkan 4 orang bodyguard di sini untuk berjaga-jaga. Kalau begitu saya permisi. Harlan mengangguk dan membawa paperback ke dalam ruangan. Ia melihat Lupita sudah tertidur. Harlan masuk ke dalam kamar mandi untuk bersihkan tubuhnya, setelah melewati begitu banyak masalah yang membuatnya lelah. William sudah meninggalkan rumah sakit menuju kediaman bibi dan sepupu Lupita. 1 jam perjalanan ia sampai pada alamat tersebut. Sambil menunggu petugas polisi, ia bertemu dengan beberapa anak buahnya yang sedang memantau. Tak lama petugas kepolisian datang dengan mobil patroli. William berjalan ke arah kontrakan Surti dan Lolita. Dor, dor, dor. Buka pintunya. Teriak William dari depan pintu yang tentu saja menarik perhatian tetangga sekitar. Apa dia masih di dalam? Tanya William pada bodyguard yang ikut berdiri di sampingnya. Kami terus memantau dan ia belum keluar rumah sejak kemarin. Cepat buka pintunya. Atau kami dobrak pintu ini. Teriak William kesal. Sepertinya mereka tidak mau keluar, lebih baik kita dobrak saja pintunya, Tuan. Kalian benar lebih baik kita dobrak saja. Sengaja William bicara begitu agar mereka berdua keluar. Ternyata benar, sebelum William mendobraknya, terdengar suara handle pintu dibuka dari dalam. Ceklek, ceklek, krek. Maaf Tuan, Anda cari siapa? Kami sedang sakit jadi lama membuka pintunya. Ucap wanita separuh baya berperawakan gempkul. Gak usah banyak alasan. Cepat tangkap mereka. Perintah William pada polisi yang berdiri di belakang William. Apa-apaan ini Tuan? Kenapa kami mau ditangkap? Teriak Surti yang berontak. Ayo. Kalian berdua ikut kami ke kantor polisi. Sergah seorang polisi yang sudah berada di dalam ruangan bersama anak buahnya. Jangan bawa kami Pak. Kami berdua salah apa? Tanya Surti yang terlihat ketakutan. Bu, kenapa mereka ingin membawa kita? Lolita merapat di belakang ibunya. Ibu juga tidak tahu, jangan-jangan. Pikiran Surti mengingat Lupita yang sudah ia jual pada juragan karya kemarin malam. Mengingat itu ekspresi wajahnya berubah pucat pasi. Ayo cepat ikut kami sekarang. Bentak polisi. Pak ampun, jangan bawa kami berdua, kami orang miskin. Surti memohon dengan derayan air mata. Perbuatan kalian sudah keterlaluan. Kalian sudah menganiaya Nyonya Lupita Vandeles, pemilik perusahaan terbesar di kota ini. Apa? Ucap keduanya bersamaan. Mata keduanya melotot karena terkejut. Apa yang Tuan maksud Lupita keponakan saya? Tanyanya tak percaya. Jantung Surti sudah berdebar tak karuan. Anda tak pantas menyebut Nyonya Vandeles sebagai keponakan. Bentak William penuh kebencian. Pak, tangkap 2 wanita ini dan jebloskan ke dalam penjara. Mereka berdua hanya meresahkan hidup Nyonya Lupita. Jangan Tuan,
Saya mohon. Saya minta maaf sudah menyakiti Lupita. Saya menyesal. Akan saya tebus semuanya dan meminta maaf pada Lupita. Surti memohon dengan kedua tangan mengatup, isakan semakin dalam. Anda telah membunuh calon pewaris keluarga Vandeles. Sekarang terimalah akibat dari perbuatan kalian. William menoleh pada Pak Polisi, cepat bawa dua manusia itu. Saya akan ke kantor polisi untuk menyelesaikan perkara ini. Selesai berbicara William dan beberapa bodyguard-nya pergi meninggalkan kontrakan Surti. Bawa mereka berdua. Perintah Pak Polisi pada anak buahnya. Surti dan Lolita diborgol dan dibawa oleh polisi. Mereka berdua meraung dan terus menangis di sepanjang jalan. Episode 90. Bawa mereka berdua. Perintah Pak Polisi pada anak buahnya. Surti dan Lolita diborgol dan dibawa oleh polisi. Mereka berdua meraung dan terus menangis di sepanjang jalan. Nasi sudah menjadi bubur, setiap perbuatan pasti ada balasannya. Penyesalan Surti dan Lolita sudah tak berguna. Kejahatan yang ia lakukan sudah di luar batas. Detak suara jam dinding terdengar lirih. Waktu sudah beranjak di angka 8. Lupita terbangun dari tidurnya. Hening. Tidak tampak seorang pun di dalam ruangan. Di mana Mas Harlan? Matanya terus menyoroti seluruh ruangan, hanya dinding bercat putih dan aroma obat-obatan yang mendominasi. Lupita ia turun dari ran, yang Hufet. Aku sangat haus. Diambilnya sebuah teko samping ran, yang kosong. Tidak ada air. Aku harus ke pantry. Kaki Lupita berjalan perlahan meninggalkan ruangan. Aneh, ia celingak-celinguk mencari orang di sekitar. Namun, tidak ada. Tidak ada William dan Ines. Bukankah ia menunggu di luar? Kakinya terus berjalan di koridor untuk menuju panti, tenggorokan terasa kering, sebab Lupi banyak menangis sejak ia bangun dari siuman. Aneh, kenapa tidak ada pengunjung di rumah sakit ini? Apa mereka sedang tidur? Perasaan ini baru jam 8. Lupi mulai terasa lelah dan tersengal menyusuri lorong dan koridor setiap ruangan. Di mana pantry itu? Kenapa aku berjalan sudah lama tidak sampai-sampai? Atau jangan-jangan Agur? Lupi menepis pikirannya yang tidak-tidak. Sepertinya aku melihat beberapa pria sedang mengobrol di ujung koridor. Iya benar, itu mereka sedang bersendau gurau. Terdengar suara gelak tawa dari 4 pria itu. Apa aku bertanya saja, di mana pantry berada? Gumamnya pelan. Lupi beranikan diri berjalan ke arah pria itu. Terdengar suara langkah kakinya berjalan. 4 pria itu menoleh ke arah Lupi dan menatap sinis. Ia terkejut dan mengingat wajah 4 pria itu. Bukankan mereka yang mengejarku malam itu? Suara Lupi tergagap, irama jantungku berdebar kencang. Ia memundurkan langkahnya saat 4 pria itu berjalan mendekat. Ia menoleh ke samping saat sudah berada di belokan koridor. Tak ada kesempatan untuk berada tempat itu lebih lama, Lupi berlari secepat mungkin dan mencari tempat untuk bersembunyi. 4 pria itu berlari mengejar Lupita. Saat sudah di belokan mereka tidak menemukan sosok Lupita. Cepat kejar. Cari ke setiap ruangan. Perintah salah satu dari pria itu. Mereka terus membuka satu persatu setiap pintu. Lupita terus pepetkan tebuhnya ke sudut dinding. Tring. Suara benda jatuh dari meja dorong yang tersenggol olehnya. Upset. Lupita membekap mulutnya. Seketika ruangan hening. Tidak ada suara sama sekali, perlahan ia bangkit dan berjalan ke arah pintu. Syukurlah mereka sudah tidak ada. Lupita bernafas lega, baru saja ia melangkah keluar pintu, seseorang menangkap tebuhnya. Hahaha, kau mau lari kemana? Jangan sentuh aku. Tolong. Lupita terus berontak dan menendang salah satu pria itu. Ia berlari sekuat tenaga. Namun, tubuh mungilnya kalah cepat dengan pria-pria yang terlihat kelaparan. Kumohon jangan sentuh aku. Tolong. Nafas Lupi tersengal, keringat jagung membanjiri tubuhnya. Lupi. Lupi, bangun. Suara Harlan terdengar lembut. Dek. Lupita terkejut. Ia menarik nafas dalam-dalam.
Matanya terbelalak sempurna, Lupi memicingkan matanya. Samar ia menatap pria tampan duduk di depannya dengan ekspresi bingung, dan kedua alis mengkerut. "Ada apa Lupi?" Harlan bertanya lembut. "Mas Harlan." Lupita bangkit dari tidurnya dan memtiga-luk tebuh kekar suaminya, "Aku takut. Orang-orang itu ada di sini mengejar aku." Tebuh Lupi bergetar, dadanya terasa sesak dengan nafas naik turun tak beraturan. "Jangan takut, ada Mas di sini. Kau hanya mimpi tadi." Lupi mengurangi pelukannya. "Tidak Mas. Itu benar-benar nyata dan ia ada di sini mengejarku." Alis Harlan mengkerut, "Dia siapa?" "4 orang itu. Dia mengejarku, Mas." "Aku nggak bohong." Teriakan Lupita menggema di ruangan. Ia terus berteriak ketakutan. "Will." Suara pintu terbuka, langkah kaki mendekat, "Iya Tuan." "Ada apa dengan Nyonya? Cepat kau panggil dokter." Suara Harlan terdengar sedih seperti ada luka di hatinya. "Baik Tuan." Ucapnya disela melangkah cepat. "Lupi. Dengarkan Mas." Harlan menyentuh kedua pipi Lupita yang tertunduk, "Tidak akan ada lagi yang menyakitimu. Lihat mataku. Mereka ingin membunuhku juga anakku." Lupita berteriak histeris. Nafasnya memburu dan terdengar kasar bersama derayan air mata. "Lupi. Kau hanya bermimpi, mereka semua sudah meninggal." Lupita sudah tidak bisa mendengar kata-kata Harlan lagi, tubuhnya terguncang. Cakaran demi cakaran ia lampiaskan pada Harlan. Namun, Harlan tidak peduli apalagi membalas. Ia tahu istrinya sedang dirundung musibah dengan kehilangan anaknya. Jeder. Masuk seorang pria berseragam putih-putih bersama 2 perawat. Dengan cepat mereka memberi tindakan. "Tuan, biar kami yang tangani, bisa menunggu di luar." Pinta dokter berpenampilan bersih itu. Harlan melepas tebuh Lupita. 2 perawat itu memegangi kedua tangan Lupita yang terus berteriak. Ia sungguh tak tega melihat kondisi istrinya. Dengan langkah gontai Harlan berjalan meninggalkan ruangan, seraya mengusap jejak air matanya. William mengerti kondisi tuannya yang sedang tidak baik. Ia berjalan mendekat dan duduk di sampingnya. Ia menoleh dan melihat banyak goresan di kedua tangan Harlan. "Maaf Tuan, tangan Anda." "Tidak apa-apa Will. Luka ini tidak sesakit penderitaan yang istriku alami. Seharusnya ia sayat-sayat saja tubuh ini, agar aku tidak merasa bersalah. Aku sudah membuatnya menderita." Sesal Harlan, mengatupkan kedua tangannya ke wajah. "Tuan, aku turun prihatin dengan kondisi Nyonya. Aku minta maaf tidak bisa menjaganya dengan baik, selama Tuan tidak ada di sini. Begitu banyak pekerjaan yang harus aku urus." William tertunduk sedih. Ia pun merasa bersalah karena tidak bisa menjaga amanah yang tuannya berikan. "Hufet." Harlan meniup berat. "Kau tidak bersalah Will. Semua ini salahku, meninggalkannya cukup lama. Sialnya, pria tua itu menahanku pulang. Kau tahu bukan? Pasportku ditahannya dan aku hampir gila tidak bisa menemui istriku. Apalagi saat kau bilang Lupita sedang hamil, kewarasanku hampir hilang. Kau tahu, bisa saja aku membunuh pria tua itu bila ia tidak memberikan pasporku. Andai Margaret tidak datang hari itu, rencanaku sudah pasti berhasil. Sayangnya Margaret adalah penyelamat pria tua itu." Mata William terbelalak. "Apa Tuan sadar? Apa yang baru saja Tuan ucapkan? Kalau Tuan berhasil membunuh Tuan Alfonso, yang ada malah Tuan selamanya tidak akan bisa bertemu dengan Nyonya Lupita." Harlan mendesah panjang, "Entahlah hanya itu yang ada di dalam otakku. Semoga tidak akan pernah terjadi hal itu lagi Tuan, apalagi Tuan Alfonso ayah kandung Tuan." William bicara tanpa sadar. Harlan terkejut, matanya menyoroti tajam pada pria di depannya. "Kau tahu dari mana?" "Hah?" Menarik kasar jas William. "Tuan aku." Suara William tercekat. "Katakan, kau tahu dari mana?" "Tuan lepaskan dulu, ini rumah sakit." "Ceklek, Tuan Gurji." Harlan melepas jas William. "Ingat, urusan kita belum selesai." Bisiknya seraya bangkit dari kursi.
Dokter, apa kondisi istri saya sudah baikan? Bisa kita bicara di dalam? Harlan mengangguk cepat dan berjalan di belakang dokter itu. Mereka duduk di sofa yang berada di dalam ruangan rawat inap Lupita. Begini Tuan. Pria itu membetulkan kacamata minusnya, istri Anda mengalami traumatis dan halusinasi akut. Ia butuh penyembuhan ekstra di samping kondisinya yang melemah pasca keguguran. Harlan menghela nafas dalam, bola matanya memanas, lalu mendongak ke langit-langit agar butiran bening tidak jatuh. Butuh berapa agar istriku sembuh? Kini matanya menatap pria berjas putih itu. Tergantung dari diri Nyonya Lupita, ia tidak boleh ditinggalkan sendirian bila sedang terjaga. Harus banyak yang mendampingi agar ia tidak kesepian dan merasa sendiri. Selain itu kami juga akan terapi kejiwaan Nyonya. Agar rasa trauma itu berangsur pulih. Saya setuju dengan pengobatan dokter. Saya berharap istri saya secepatnya pulih, kasihan lihat kondisinya seperti ini. Rasa kehilangan anak dalam kandungannya membuat ia frustasi, apalagi dengan kejadian di mana ia dikejar para preman. Dengan gamblang dan tidak dibuat-buat Harlan menceritakan kejadian yang Lupita alami. Hufet, dokter itu mendesah nafas berat. Sungguh sangat tragis. Ucapnya prihatin, saya berjanji akan membantu istri Tuan untuk kembali pulih. Wajah Harlan berbinar cerah, terima kasih dok, saya percayakan pengobatan istri saya pada dokter. Kalau begitu saya permisi dulu. Nanti akan ada dokter yang bertugas jaga malam berkunjung 3 jam sekali. Nyonya Lupi sudah kami suntikan obat penenang. Bila terjadi sesuatu pada kondisi Nyonya Lupita, secepatnya kabari kami. Baik dok, sekali lagi terima kasih. Mereka saling berjabat tangan. Selesai berbicara dokter dan suster meninggalkan ruangan rawat inap Lupita.